Halo sobat semua, saya halonya kayak gini ya. Sebelum kita memulai video saya kali ini, jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube saya biar kita berbaginya lebih semangat lagi, berbagi pengetahuan, berbagi pariwisata atau apapun yang saya bisa bagikan ke kalian pasti akan saya bagikan, kecuali duit ya. Oh, bisa dibagikan. Oh. Nggak. Untuk kali ini, video kali ini saya mau membicarakan tentang emas. Emas Taiwan 99. Tahu nggak kalian, emas di Taiwan itu atau di seluruh dunia saat ini itu emas harganya sangat-sangat melambung tinggi ya, sangat melambung tinggi pada sampai-sampai setiap hari itu ada kenaikan harga, dan harganya itu wow banget. Dalam tahun ini emas saja naiknya udah berapa kalau di Taiwan itu berapa NT aja ya. Kalau di Taiwan itu perhitungannya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, itu emas di Taiwan pembeliannya adalah per 1000. Maksudnya penghitungannya adalah per 1000 atau per 3,75 gram. Jadinya waktu saya bagikan video pertama kayaknya emas cuman seharga 4000 lebih ya, belum sampai 5000 ya waktu itu ya, berapa bulan yang lalu, kayaknya nggak ada 3 bulanan ya kalau nggak salah. Dan di saat ini, hari ini emas itu melonjak sampai berapa, 6800 lebih itu untuk pembelian. Untuk video kali ini yang akan saya bagikan pengetahuan ke kalian itu mungkin semua orang udah tahu ya, tapi ini untuk yang belum tahu saja. Jadi jangan berpikir Cece saya tahu, enggak. Aku hanya membagi pengalaman saja. Dikarenakan kenapa? Waktu pertama saya udah menjelaskan pada video sebelumnya, saya menjelaskan bagaimana cara pembelian dan penjualan emas di Taiwan. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kalian kalau menukar emas di Taiwan. Kadang-kadang ada kan kalian nggak pengen menjual karena kalian inginnya menukar emas kalian ke yang lebih besar atau lebih bagus, karena yang lama itu mungkin udah nggak suka lah, gini lah, apa mau ditukar yang lebih gede lagi ya kak. Nah, caranya seperti apa? Pasti kalau kalian, sebagian besar dari orang itu mikir, biasanya kalau kalian ke toko emas pasti penjual emasnya, kalau seandainya ada yang udah bisa bahasa Taiwan atau yang orang Indonesia, pasti mikirnya kita tukar emas itu nggak ada bedanya. Ada apa di kata-kata ini? Maksudnya kamu menukar emas lama sama emas baru itu nggak ada bedanya, maksudnya nggak untung dan nggak rugi. Tetapi secara logika memang benar, nggak rugi nggak untung karena ditukar. Cara penukaran emas seperti yang saya pakai ini emas 99, ini yang akan saya bahas, ini emas 99 ya, Taiwan emas 24 karat. Itu kenyataannya kalau seandainya saya tukar, seandainya emas hari ini waktu saya beli itu cuman sekitar 4000 lebih ya, andai kata per 1000-nya, per 3,75 gram itu sekitar 4000 lebih atau bahkan sekitar 5000. Tapi untuk saat ini kan 6000 lebih. Otomatis kalau dijual itu harga penjualan kan pasti turun. Dijual kamu ganti uang itu turun kan harganya. Tapi kalau kamu ditukar dengan emas lama ini ditukar sama emas baru, otomatis tidak ada bedanya. Kebanyakan ini dari penjual emas itu biasanya ngomong seperti ini. Tapi secara logika kalau seandainya kamu pikir, bayangkan emas saya, andai kata ini beratnya seandainya 3,0 gitu aja ya, berarti maksudnya beratnya gimana ya aku ngomongnya? Iya, ngomongnya sanchen kalau orang sini ya, 3000, otomatis kan 3 kali 3 75. Yang penting kita perkalian gramnya jangan ngomongin dulu ya saya. Aku ngomong yang tulisan sini 3, seandainya beratnya 3 gitu aja ya. Kadang-kadang kan ada yang tahu sanchen itu apaan sih gitu. Aku ngomongnya kayak gitu aja. Pokoknya sanchen itu per ijen, per 1000, maksudnya per 1000, per 1000 itu 3,75. Kalau sanchen berarti otomatis kan dikalikan 3 kali 375. Jadinya nggak usah ngomongin itu, kita ngomongin ke bahasa Taiwannya aja ya. Jadinya seandainya emas saya ini adalah angka 3, beratnya angka 3, andai kata enaknya kayak gitu, saya tukarkan sama emas baru. Emas lama ini saya tukar, saya jalan ke toko,
Mbak atau Laupanyang atau bos, saya mau tukar emas lama sama emas baru. Nah ternyata emas harganya melambung. Pastinya kalau dijual itu pasti ya harga penjualan saat ini. Tapi kalau seandainya ditukar, itu cara penukarannya seperti apa? Apakah dihitung dengan uang dulu terus dibeliin yang baru, ataukah gimana? Bukan ya. Caranya penukaran di sini itu seperti apa? Kalau emas lama ditukar sama emas baru. Jadi berat kamu ini emas 99, ini udah dinyatakan emas bener, emas 99, emas 24 karat. Beratnya berapa? Itu 3. Nah, kamu harus milih-milih dulu kan? Otomatis milih-milih dulu emas baru yang mau kamu tukarkan. Seandainya emas baru yang kamu tukarkan itu adalah 2,5 andai kata, berarti otomatis kan lebih, say. Ini kan 3, emas lama saya kan di angka 3. Nah emas yang saya mau tukar itu cuma 2,5. Itu caranya gimana? Ini berarti yang kita tukarkan yang emas barunya lebih beratnya lebih rendah ya kan. Biasanya tukang emas itu langsung memotong, bukannya menghargai harga emas kamu ini dulu, berarti rugi dong ya kak. Beda lagi, caranya memotong antar beratnya ini 3 sama 2,5, otomatis lebihnya ini kan 0,5 ya kan, 0,5. Tapi 0,5 itu biasanya kamu akan dikasih uang seandainya penjualannya hari ini berapa, harga jualnya berapa. Andaikan harga jualnya 6.000, berarti ya 6.000 dikalikan 0,5. Tidak ada ongkos pembuatan karena kamu menjual. Kan sisanya cuma 0,5. Nah, yang baru kamu ambil itu kan 2,5. Tapi 2,5 itu ada ongkos pembuatan, ya enggak? Ada ongkos pembuatannya dong. Otomatis ongkos pembuatannya berapa? Nah dari hasil 0,5 tadi yang udah dikalikan harga berupa NT, itu otomatis akan dipotong ongkos pembuatan yang baru itu tadi. Kayak gitu, ongkos pembuatannya berapa. Biasanya seperti itu yang pernah saya temui ya, yang pernah saya temui. Kalau Anda pernah menemui cara yang lain, boleh share dan komen di bawah, silahkan. Kita share pengetahuan dan pengalaman berdasarkan pengalaman yang saya dapat gitu ya. Oke, untuk penukaran emas lama sama emas baru, yang emas barunya lebih rendah dibandingkan emas lama kamu. Tapi kalau seandainya emas lama kamu lebih ringan dibandingkan emas itu kamu emas baru kamu, otomatis seperti apa? Sama nggak harganya? Ya pasti aja beda. Bedanya gimana? Pasti karena pembelian emas saat ini kan pastinya lebih mahal kan. 6.000 beda waktu saya beli ini sekitar 4 atau 5 ribuan ya enggak. Nah sekarang harga pembeliannya udah melambung hampir 7.000. Berarti otomatis kalau seandainya saya ini angkanya 3, nah yang saya beli itu angka 5, berarti seperti apa? Berarti dari angka 5 tadi, emas baru yang kamu pilih itu tadi dikurangi angka 3 emas lama ini. Maksudnya paham nggak saya? Maksudnya emas saya yang lama itu kan cuman di angka 3. Saya tadi udah jelasin di penjelasan depan, kita ngomong secara angka di Taiwan gitu ya. Seandainya 3, tapi 3 ntar bahasanya aku kasih bahasa Taiwan juga repot lagi. Pokoknya ini cuman perkiraan, perbandingan, sinonim lah, kayak sejenisnya seperti itu ya. Oke, lanjut ke topik utama kita. Yang emas baru adalah angka 5, emas lama adalah angka 3. Otomatis emas baru lebih berat dibandingkan emas lama. Caranya biasanya penjualan emas atau penukaran emas ini caranya ya sama, dikurangin. Yang 5 tadi dikurangin 3, otomatis masih ada 2 angka yang belum terbayar. Maksudnya paham? Maksudnya masih 2 angka belum dibayar. Walaupun ini waktu itu saya pada bulan tahun atau kemarin saya belinya emas ini sekitar di angka 5 ribuan atau 4 ribuan. Nah sekarang untuk hari ini waktu saya tukar, ternyata pembelian emas itu sudah 6.000 lebih, hampir 7.000. Otomatis yang emas baru tadi kan ada lebihnya 2 angka. Berarti gimana dong? Berarti kan ini nggak dihargai dengan ente dulu, nggak dihargai dengan uang dulu, otomatis langsung dikurangin beratnya sayang. Perkataan penjual biasanya nggak beda kok, nggak beda dikarenakan
dipotong sama yang emas selama ini beratnya, bukan ini dihargai dulu baru dibeliin yang baru. Otomatis kamu akan lebih rugi seperti itu. Seandainya, bos ini aku jual, harganya berapa? Berarti otomatis kan harga jual lah, kamu harga beli kan beda lagi. Nah seperti itu akan lebih merugikan dirimu. Nah yang lebih nggak merugikan tapi juga beda juga, karena waktu kamu membeli emas untuk hari ini itu harganya udah tinggi. Harganya tinggi ya pastinya tinggi. Yang kamu pilih itu adalah 5 dan bedanya 2 angka. 2 angka ini harus dihargai dong. 2 angka ini dihargainya seperti apa? 2 angka ini dikalikan harga pembelian emas hari ini, ditambah ongkos pembuatan emas yang baru kamu beli tadi. Seandainya kan emas yang baru kamu tadi sebuah gelang, nah ongkos pembuatannya dia berapa? Pastinya sisa yang 2 angka tadi dikalikan harga emas hari ini ditambahkan ongkos pembuatannya, seperti itu. Nah itu baru kamu bayar, dan emas lama kamu ini pasti dikasihkan dia, dikarenakan emas lama ini udah saya tukarkan, ya kan? Nah pada intinya caranya udah tahu kan, untuk penukaran emas itu penukaran emas bukan seperti yang kalian bayangkan. Penukaran emas itu seandainya emas lama saya kasih dia terus dihitung duit baru dipotong duit, enggak, bukan seperti itu ya. Terus berarti intinya itu untung apa rugi, Cek? Nggak ada untung atau ruginya. Tapi kalau seandainya kamu membeli emas pada waktu harga emas mahal, pastinya sisa yang 2 tadi otomatis dikalikan emas dengan harga yang mahal juga, ya kan? Jadinya kan kalau seandainya emas ntar nggak melambung kan ya juga rada hati-hati juga, ntar bisa ruginya lumayan gitu. Jadi kalau seandainya kamu pengen nukar emas, kalau menurut saya kalau kamu mau menukar emas yang lebih berat dibanding emas lama kamu, tukarkanlah pada waktu emas harganya rendah. Dikarenakan apa? Ini menurut saya loh ya, dikarenakan ya tadi itu kelebihannya tadi dikalikan dengan harga emas hari ini kan, otomatis kalau harganya tinggi kamu pasti juga ngikut tinggi gitu. Kecuali kalau seandainya kamu cuman tukar emas dengan berat yang sama, otomatis kamu cuman hanya membayar ongkos pembuatannya, kemungkinan ya seperti itu ya, karena pengalaman saya seperti itu. Nah untuk ini udah tahu caranya ya. Nah untuk yang kedua, untuk pengetahuan kalian, penukaran emas bukan dihargai ya kan. Untuk yang kedua, penukaran emas tidak dihargai dengan berapa uangnya baru ditukar, ya kan? Baru ditukar dengan emas yang kamu beli tadi, dipotong beratnya. Untuk yang ketiga, kalau seandainya kamu ini emas Taiwan ya, emas Taiwan 99 seperti ini. Kalau seandainya kamu kamu mikirnya mungkin mau jual dan kamu ganti dengan yang baru. Nah kamu salah, kamu nggak boleh jual dulu. Kalau kamu emang mau ganti yang baru, otomatis kamu harus langsung aja ganti, nggak usah seandainya ini saya mau jual, bos saya mau jual emas, nah dijual terus kamu beli lagi pada saat itu emas dengan harga yang sama itu, nah kamu beli emas yang baru, itu beda lagi. Berarti kamu akan lebih rugi dibandingkan kamu tukar emas. Jadi menurut saya kamu kalau seandainya nggak memerlukan uang untuk sesuatu dan kamu hanya untuk tukar emas, otomatis kamu tukar saja, nggak usah dijual terus dibeliin baru lagi, itu akan lebih merugikan diri kamu. Menurut saya seperti itu. Oke, untuk hari ini infonya, walaupun saya ngomongnya agak bingung dipahami, tapi semoga bisa dipahami ya sayang ya, antara penukaran emas sama penjualan emas itu seperti apa. Kalau kamu emang menjual emas, kamu butuh uangnya, ya monggo. Kalau menjual emas pastinya harga waktu tinggi dan uangnya kamu bisa pakai. Tapi kalau seandainya kamu hanya mau menukar emas, ingin membeli yang baru, itu dengan cara menukar, itu lebih tidak merugikan dirimu. Dan yang ketiga, otomatis emas yang kamu tukar itu, kalau seandainya emas itu lebih berat dibandingkan emas lama, berarti tetap aja dong agak ada resikonya, karena waktu itu emas lebih tinggi harganya, jadinya sisanya untuk emas baru beratnya tadi dikalikan harga emas hari ini, ditambahin ongkos pembuatannya, seperti itu.
Untuk semuanya, terima kasih. Semoga info ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau tidak jelas, boleh di komen ya sayang ya. Kamu komen, tanya, sama SMS, ntar boleh saya jawab. Dan boleh kasih masukan ke kita untuk bahas apa lagi. Kalau saya tahu dan saya ada waktu, pasti akan saya bahas. Pokoknya jangan lupa subscribe, jempol, dan share. Semoga YouTube ini akan lebih berkembang dan banyak manfaatnya buat kalian. Untuk kalian yang tidak tahu apa, dan saya tahu pasti akan saya bagikan kepada kalian. Ya, untuk itu terima kasih. Ada yang pernah ada pengalaman apa, boleh bagi pengalaman di kolom komen di bawah. Makasih, bye-bye.